Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdahu, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi جاء على هذا اليوم العيد المسلمين، وجعل عبادة الحج وعيد الأضحى من شعائر الله وإحيائها من اتقى القلوب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, innallaha yuhibbul muttaqin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabb yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat yang tidak akan pernah sanggup kita menghitungnya. Dan nikmat terbesar yang harus selalu kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Tanpa nikmat tersebut, kita tidak akan berada di jalan yang lurus, jalan keselamatan, jalan kebahagiaan, dan jalan kemenangan. Tanpa petunjuk dan bimbingannya, kita tidak akan pernah tahu bagaimana menegakkan syiar agama melalui sembelihan hewan-hewan kurban. Meskipun di tengah cobaan pandemi COVID-19 yang belum ada tanda-tanda selesai, sudah selayaknya kita tetap mengucapkan syukur alhamdulillah atas nikmat Allah berupa kesehatan dan kesempatan untuk memohon ampun dan dosa-dosa yang kita miliki. Salawat dan salam semoga dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin besar umat manusia
yang telah berkenan mewariskan kepada kita satu ad-din, agama, satu dasar pandangan dan keyakinan hidup yang tidak dapat disaingi dan ditandingi oleh ajaran atau aliran kepercayaan buatan manusia manapun dan kapanpun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berkaitan dengan momentum pelaksanaan Idul Adha pada pagi hari yang berbahagia ini, marilah kita sejenak simak penegasan Allah dalam surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh orang-orang yang membencimu lah dialah yang terputus dari rahmat Allah. Ayat ini menegaskan kepada kita betapa Allah telah menganugerahkan nikmat kepada kita. Sungguh luar biasa banyaknya. Saking banyaknya maka kita tidak akan sanggup menghitungnya. Cobalah kita merenung nikmat Allah yang ada pada sekujur badan kita saja. Lalu kita kalkulasi dengan hitungan kesehatan. Berapa ratus miliar nilainya, bahkan mungkin sampai triliunan. Itu baru nikmat yang melekat pada diri dan raga kita. Belum lagi berupa harta benda yang kita miliki. Karena itulah Allah memerintahkan kepada kita sebagai wujud rasa syukur atas nikmat adalah dengan mendirikan ibadah sholat. Karena itu kita meningkatkan semangat spirit ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ibadah yang dilakukan bermalas-malasan berarti pertanda ketidaksyukuran kita atas nikmat Allah. Tidak cukup rasa syukur itu hanya diwujudkan dengan beribadah, tetapi lebih jauh lagi kita diperintahkan untuk berkurban. Biasanya Idul Adha disebut juga dengan Idul Kurban. Karena itu setiap Idul Adha ada momentum pelaksanaan ibadah haji, salat Idul Adha, dan pelaksanaan Idul Kurban dengan menyembelih hewan kurban. Idul Adha merupakan hari raya kurban di mana kita diminta untuk mengorbankan sebagian harta yang kita miliki untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Yang mahsyur diketahui bahwa salah satu dalil dari perintah ibadah kurban adalah peristiwa di mana Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra beliau Ismail alaihissalam. Menyembelih anak yang lama ditinggal bersama ibunya di padang tandus. Kalau bukan karena perintah Allah, maka tidak mungkin Ibrahim tega meninggalkan anak dan istrinya di padang tandus. Pengorbanan Ibrahim beliau lakukan untuk menunjukkan dirinya adalah hamba yang taat kepada Rabb-Nya. Tidak cukup sampai di situ, anak yang dinanti-nanti sebagai penerus pembawa risalah kenabian kemudian harus ia sembelih dengan tangannya sendiri. Tentu berat sekali hal tersebut bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, dan secara logika lebih berat lagi bagi Nabi Ismail alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pernahkah kita membayangkan menjadi posisi Ismail, bapak yang meninggalkan dirinya bersama ibunya di padang pasir, lalu jarang pulang, dan tiba-tiba datang bercerita bahwa dirinya hendak menyembelih karena mendapatkan mimpi? Apakah kalau kita menjadi Ismail ketika itu, kita akan termasuk orang yang rela mengorbankan diri kita sebagaimana Nabi Ismail alaihissalam? Belum lagi jika kita membaca jawaban Ismail yang diabadikan dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 102.
falamma balagha ma'ahu sa'i qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Maka tatkala anak itu sampai pada umur berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, ya abati al ma tu'maru satajuduni insyaallahu minas sabirin. Ismail menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut Ismail bahkan memanggil ayahnya dengan kalimat ya abati. Bukan hanya sekedar ya abi. Kata ya abati memiliki makna lain daripada sekedar ya abi. Kalimat ya abati dalam bahasa Arab menunjukkan makna ayah yang sering pergi, akan tetapi sang anak selalu merindukannya. Panggilan ini menunjukkan kuatnya perasaan seorang anak kepada ayahnya, di mana jauh dan dekat tetap dirindukan. Dalam posisi akan disembelih bahkan Ismail tetap menunjukkan ketegaran, rasa hormat dan sayangnya kepada ayahnya. Itulah pengorbanan Ismail dan keluarga Ibrahim. Prosesi ritual itu dilakukan dalam rangka mengenang kembali nilai pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam memperjuangkan kalimah tauhid, menegakkan agama yang benar, ad-dinul al-hanif. Gemah takbir, tahmid dan tahlil berkumandang membahana, sanggup menggetarkan relung-relung hati dan meluluhkan kerasnya hati manusia. Ritual Idul Kurban dilaksanakan tidak semata-mata sebagai bentuk rutinitas belaka, tetapi sesungguhnya mengandung makna yang sangat dalam. Misalnya praktek ibadah haji, salat Idul Adha, dan penyembelihan binatang ternak tidak hanya dilaksanakan sesuai syarat dan rukunnya, tetapi lebih jauh diharapkan agar dapat mengambil makna yang lebih mendalam, sehingga praktek keberagamaan kita memiliki pengaruh dan signifikan dalam kehidupan, baik itu personal dan sosial. Secara personal, Idul Adha berfungsi untuk memperkokoh keimanan, meningkatkan kualitas ketakwaan dan mengkikis egoisme. Sedangkan secara sosial, Idul Adha berfungsi untuk memperkokoh ukhuwah, persaudaraan dan solidaritas, menghidupkan semangat berbagi dan ta'awun, menghidupkan semangat dan meningkatkan semangat pengorbanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salah satu wujud kesetiaan itu adalah adanya kesediaan untuk berkurban. Semakin tinggi pengorbanan seorang muslim kepada Allah, maka semakin tinggi pula nilai kesetiaan kepada Allah. Sebaliknya, semakin rendah pengorbanan, maka semakin rendah pula nilai kesetiaan kepada Allah. Pengorbanan merupakan salah satu standar ukur kualitas iman dan takwa kepada Allah. Seseorang yang kualitas iman dan takwanya baik, maka dengan mudah akan dapat dilihat sejauh mana tingkat pengorbanan yang diberikan. Jika pengorbanan yang dilakukan itu biasa-biasa saja, atau kualitas pengorbanannya itu rendah, maka berarti kualitas keimanan dan ketakwaannya juga rendah. Sebab pengorbanan itu selalu berbanding lurus dengan kadar keimanan dan ketakwaan seseorang. Simaklah penegasan Allah yang tertuang dalam surah Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,
lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Namun yang perlu diingat bahwa nilai kurban bukan pada besar kecilnya materi atau benda yang dikurbankan. Bukan pada materi kurban, tetapi pada tingkat takwa yang dimiliki oleh orang yang berkurban. Allah berfirman, daging-daging binatang kurban dan darahnya itu tidak akan sampai mencapai keridhaan Allah, tetapi yang menjadi tolak ukur adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengorbanan akan menjadi sia-sia dan tidak diterima apabila tujuannya bukan karena cinta dan kesetiaannya kepada Allah, tapi hanya ingin mendapatkan sanjungan dan pujian dari orang lain. Disinilah kita disadarkan bahwa hakikat kurban bukan pada benda yang diberikan, tetapi keikhlasan dan kepasrahan. Makna kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Kuatnya iman dan akan melahirkan amal-amal yang konstruktif. Amal al-solihah yang dalam konteks perayaan Idul Adha dilambangkan dengan berkurban, penyembelihan binatang ternak. Makna simbolik harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara mengikis egoisme, mengikis kepelitan kita. Jika Nabi Ibrahim alaihissalam rela mengorbankan anaknya Ismail, maka dalam konteks kehidupan modern bisa saja Ismail baru itu berupa rumah megah, mobil-mobil yang bagus, deposito yang tersimpan di bank, dan harta benda berharga lainnya yang menjadi kebanggaan kita. Sanggupkah harta benda yang kita banggakan itu kita sembelih sebagai wujud berkurban untuk mendekatkan diri kepada Allah? Selain itu, bagi yang secara ekonomi tidak memiliki kemampuan untuk berkurban, menyembelih binatang ternak, maka pengorbanan itu bisa saja dalam bentuk berkorban pikiran, perasaan dan tenaga dan waktu. Banyak sekali pelajaran berkorban dalam kehidupan ini. Ada orang yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi, tetapi semangat berkorbannya sangat tinggi. Ia rela mengorbankan pikiran dan ilmunya demi memikirkan umat dan memerlukan perhatiannya. Ada orang yang rela mengorbankan perasaannya demi kepentingan umat yang diperjuangkannya. Cacian dan makian tidak pernah dihiraukannya, tetapi hanya tersenyum karena ia tahu dan sadar kurban perasaan itu dilihat dan dinilai oleh Allah. Begitu juga banyak orang yang secara ekonomi sangat terbatas, tetapi pengorbanan tenaga dan waktu tak terbatas. Semua itu dilakukan karena mereka ingin mendekatkan diri sedekat-dekatnya, taqarrub ila Allah. Mereka rela mengorbankan karena ia sadar dan cinta kepada Allah. Kecintaan kepada Allah telah mendorong raga dan hatinya untuk semangat dalam berkurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kisah Nabi Ibrahim, ibadah haji dan kurban bukanlah semata-mata rangkaian ritual yang berdimensi spiritual, akan tetapi merupakan ibadah yang menempa diri seseorang muslim sehingga menjadi seorang yang berakidah benar dan berakhlak mulia.
Kesempurnaan ibadah dapat diraih apabila formal syariatnya terpenuhi dan tumbuhnya akhlak sebagai wujud dari ibadah. Seperti ibadah haji dan kurban, di samping nilai-nilai spiritual lainnya, juga memiliki nilai sosial kemanusiaan yang sangat luhur. Di antaranya, yang pertama, kurban mengajarkan kita untuk bersikap dermawan, tidak tamak, rakus dan serakah. Kurban memiliki nilai edukasi, pendidikan untuk peduli dan mengasah sikap sosial. Seseorang tidak pantas kenyang sendirian dan berlimpah harta, sementara banyak saudara kita yang memerlukan bantuan dan uluran tangan. Terlebih keadaan seperti sekarang ini, menurut catatan BPS, masih ada sekitar 29 juta penduduk miskin dengan penghasilan per hari $1 atau setara dengan 10.000 rupiah penghasilan yang didapatkan. Kemiskinan inilah yang dewasa ini disinyalir menjadi lahan subur terjadinya pengalihan akidah ke akidah lainnya. Nabi menegaskan, kadal fakru ayyakuna kufra, bahwa kepakiran, kemiskinan mendekatkan diri kepada kekafiran. Oleh karena itu disyariatkan persyaratan hewan kurban yang begitu ketat. Sesungguhnya merupakan tuntunan bagaimana agar kita bisa memberikan yang terbaik dan bermanfaat bagi sesama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, pelajaran yang dapat dipetik dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam adalah tentang kurban yang kemudian dilembagakan sebagai ibadah mahdhah setiap tahunnya bagi umat Islam. Hal tersebut melatih kita untuk rela mengorbankan apa saja demi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin yang dicintai akan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun harus mengorbankan sesuatu yang dicintainya. Secara formal ritual kurban yang hanya menyembelih seekor hewan sekali dalam setahun dari tanggal 10 hingga 13 Zulhijjah. Namun secara spiritual kita dapat menangkap maksud dan yang lebih luas, bagaimana agar kita dapat terlatih dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apakah itu kurban waktu, tenaga, pikiran, ilmu, perasaan, harta, bahkan jiwa sekalipun, jika itu diperlukan untuk memperjuangkan nilai-nilai kebenaran Islam. Yang ketiga, secara simbolis kurban mendidik kita untuk membunuh sifat-sifat kebinatangan. Dan di antara sifat kebinatangan yang harus kita kubur dalam-dalam adalah sikap mau menang sendiri, merasa benar sendiri, dan berbuat sesuatu dengan bimbingan hawa nafsu. Manusia adalah makhluk yang sempurna dan utama. Akan tetapi jika sikap dan tingkah lakunya dikuasai oleh hawa nafsu, maka pendengaran, penglihatan dan hati nurani tidak akan berfungsi. Jika sudah demikian maka Allah akan jatuh, maka manusia akan jatuh derajatnya, bahkan lebih rendah daripada binatang. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia.
Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Semoga dengan belajar dari kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya dapat menghidupkan spirit berkorban dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita tergolong orang-orang yang mencintai Allah, tunduk dan berserah diri pasrah kepada Allah pada tingkat makam yang paling tinggi. Hanya dengan berkorban, baik dengan harta, tenaga, ilmu, pikiran, perasaan, bahkan jiwa, Allah melihat kualitas iman kita dan memberi derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Surah At-Taubah ayat 20. Marilah kita akhiri khutbah ini dengan berdoa, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan mengabulkan permohonan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tutup hati kami setelah Engkau memberi hidayah kepada kami. Anugerahilah kami rahmat-Mu karena sesungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk mengkokohkan dan menegakkan kebenaran dalam kehidupan kami. Limpahkanlah kekuatan kepada pemimpin bangsa ini untuk selalu mendapatkan hidayah dan inayah-Mu agar tercapai negara kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, di hari yang penuh ijabah ini kami bermunajat kepadamu agar kami mendapatkan ampunan-Mu dari segenap dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kekhilafan dan dosa kedua orang tua kami dan seluruh umat Islam agar di saat kembali nantinya tidak memikul beban apapun. Rabbana waj'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami dan anak-anak cucu kami pendiri penegak sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak disembah melainkan dirimu. Aku memohon pengampunanmu dan bertaubat kepadamu.